Shalom, terima kasih kepada teman-teman komunitas Sandal Jepit yang telah memperkenankan saya untuk juga bisa berbagi pokok-pokok pikiran penting tentang pemimpin sinodal yang kita harapkan. Tentunya kalau kita berbicara tentang GPIB, ini bukan gereja yang kecil. GPIB adalah sebuah komunitas gereja yang cukup besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas diri yang kuat. Nah, bersama-sama pada saat ini kita akan melihat bagaimana pemimpin GPIB itu. Melalui 4 pertanyaan panduan bagi kita, maka saya akan memberikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ketika kita berbicara tentang GPIB, ya sudah mempunyai visi dan misi. Visi dan misi GPIB itu sudah cukup jelas. GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Misinya jelas, ada 3. Secara cepat kita katakan menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui, menjadi gereja yang menjadi contoh teladan bagi kehidupan, menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan. 3 hal ini. Nah, 3 hal ini sesungguhnya haruslah menjadi dasar pijakan bagi seorang pemimpin GPIB. Kenapa? Karena gereja ini harus mewujudkan damai sejahtera. Maka seorang pemimpin GPIB itu sudah harus memiliki hubungan yang penuh dengan damai sejahtera. Ia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga ia mengalami damai sejahtera baik dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, apalagi dengan orang-orang yang ia pimpin, yang ia hadir, di mana ia hadir. Nah, di sini kita lihat bersama-sama. Kalau kita memiliki mendasarkan hidup kita kepada rekonsiliasi yang kita terima dari Tuhan, damai sejahtera itu, maka kita terus ada dalam sebuah kerendahan hati untuk diperbarui. Kesediaan untuk memperbarui, bertolak dari firman Allah. Nah, kita mau menjadi teladan dalam kehidupan ini. Kita mau membangun keutuhan ciptaan. Dalam keteladanan kita, bagaimana kita membangun relasi kita dengan sesama, dengan rekan-rekan sejawat, bagaimana kita bisa menerima mereka, bagaimana kita bisa membawa mereka menghadapi tantangan yang sama dan memberikan solusi-solusi, menawarkan berbagai solusi, berlandaskan pada firman Allah. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang perlu bagi kita, apa yang perlu kita rekonstruksikan segera? Maka yang pertama itu adalah bangun teologi kita. Kita sedang menghadapi perubahan zaman yang begitu luar biasa, perubahan yang terus-menerus terjadi. Pandemi COVID-19 membawa kita untuk belajar bagaimana kita menyikapi hidup perubahan yang begitu tiba-tiba terjadi. Nah, oleh karena itu, rekonstruksi teologi kita adalah rekonstruksi yang mampu menjawab tantangan dari kehidupan konvensional kepada kehidupan digital. Bagaimana memanfaatkan dunia digital ini menjangkau seluruh aspek pelayanan yang ada, menjawab
masalah-masalah yang ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua juga masih dalam bidang teologi, yaitu tentang kepejabatan kita. Kepejabatan itu bukan sesuatu yang perlu kita banggakan dalam diri kita atau kita agung-agungkan, karena kepejabatan kita adalah kepejabatan gembala. Kepejabatan gembala yang selalu hadir menjadi teladan, yang selalu hadir membawa damai sejahtera, lalu mendelegasikan tugas-tugas itu kepada semua komponen yang ada. Sehingga yang mau saya katakan bahwa kepejabatan kita itu tidaklah kepejabatan yang sentralistik, tetapi yang harus didesentralisasikan kepada semua komponen pelayanan yang ada, sehingga persoalan itu tidak tertumpuk di pusat, tetapi dia selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita merawat relasi interpersonal. Dalam merawat relasi interpersonal, kalau kita sudah berangkat dengan keakraban kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, maka kerendahan hati menjadi ciri utama dari seorang pemimpin untuk merangkul kebersamaan itu, berjalan bersama-sama, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi talenta dengan rekan-rekan sejawat, bahkan dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, ini bagaimana kita melihat hal ini, merawat interpersonal. Kita harus memiliki kesediaan untuk saling menerima, saling memberi. Oleh karena itu dibutuhkan kerendahan hati. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita memahami pemilihan itu sebagai panggilan. Nah, kalau kita tempatkan sebagai sebuah panggilan, maka setiap orang yang terpanggil di situ memiliki konsistensi yang tinggi. Tidak pelin-pelan, tidak di depan beda, di belakang beda. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dia haruslah seorang pemimpin yang tahan banting, tidak tipis kuping, tidak selalu membangun pertahanan diri, pembelaan diri, tetapi mau menerima semuanya, menghadapi kegagalan dengan belajar dari pengalaman. Pemimpin yang tidak mudah putus asa, kalau itu panggilan. Terus belajar mewujudkan panggilannya dengan baik, selalu bertaut pada yang memanggilnya, melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya hadir dan selalu terasa kehadirannya, pengaruhnya. Kehadirannya itu selalu berdampak. Tentu dampak yang baik. Tahan menderita. Kepuasannya tidak ditentukan oleh sikap dan respon orang pada panggilan dirinya. Tetapi kepuasan itu terjadi ketika ia melakukan apa yang baik dan benar, seturut dengan yang memanggil dia, yaitu Tuhan Yesus. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang berintegritas ini adalah pemimpin yang akan mampu membawa GPIB menghadapi masa depan dan tetap menjadi alat damai sejahtera Allah kepada segala makhluk. Demikian pokok pikiran saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.